Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Sevia dengan NIM 21403130. Di sini saya akan menerangkan materi tentang peluang ekspor bagi UMKM. Dan langsung saja, yang pertama itu ada peluang, hambatan, dan tantangan ekspor bagi UMKM. Yang pertama itu tentu ada peluang ekspor bagi UMKM. Itu yang pertama itu ada potensi permintaan pasar yang sangat luas. Dan yang kedua ada taraf hidup masyarakat yang mulai meningkat karena upahnya yang meningkat. Dan yang ketiga ada jumlah distributor yang sangat besar. Dan yang keempat, selera konsumen terhadap produk-produk handmade yang unik. Dan yang kedua ada tantangan ekspor bagi UMKM. Itu ada beberapa tantangan. Yang pertama ada pelaku usaha itu dituntut untuk dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan selera konsumen yang sangat dinamis di masa sekarang saat ini. Dan yang kedua ada tuntutan untuk meningkatkan ragam dan variasi produk makanan olahan, yang dimana untuk produk olahan sendiri kita harus banyak variasi supaya konsumen itu tidak cepat bosan, karena supaya konsumen tidak itu-itu saja produknya kita. Jadi kita harus mengembangkan produk kita bagaimana dengan bervariasi, berbagai variasi. Dan yang ketiga ada mewujudkan produk yang murah namun berkualitas. Ini tentunya sangat diminati banyak konsumen, tentunya udah murah dan kualitasnya pun bagus. Dan yang keempat itu ada membuat branding untuk meningkatkan daya saing. Jadi kita harus membuat branding yang kuat agar kita dapat meningkatkan daya saing. Dan yang ketiga ada hambatan ekspor bagi UMKM. Itu rendahnya kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor disebabkan itu sektor ini menghadapi beberapa hambatan. Hambatan yang dihadapi sektor UMKM sendiri itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Hambatan eksternal itu contohnya akses pada pembiayaan. Karena sektor UMKM saat ini masih sulit mengakses dana perbankan. Yang permodalan UMKM masih didominasi modal sendiri dibandingkan kredit di perbankan sendiri. Dan yang kedua itu ada layanan birokrasi. Hambatan usaha tertinggi bagi UMKM sendiri itu adalah di mana hambatan usaha tertinggi di Indonesia adalah korupsi. Jadi masalah korupsi berkaitan langsung dengan mutu layanan birokrasi. Yang tingginya akses indeks berpersepsi korupsi bukan hanya masalah personal saja, melainkan impersonal. Bahkan menjadi masalah situasional karena kelembagaan yang saat ini sudah merebet ke daerah-daerah. Dan yang ketiga ada infrastruktur. Kendala yang dihadapi bagi UMKM yaitu ada infrastruktur, karena yang dihadapi dalam pengadaan dan peningkatan infrastruktur adalah masalah pendanaan dan permasalahan hukum tentunya. Dan yang kedua yang hambatan internal yaitu ada yang pertama kelembagaan dan SDM. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM sendiri menjadi tonggak utama dalam memajukan UMKM. Wirausaha di Indonesia pun sendiri ada 83% dihuni oleh lulusan sekolah dasar. Masalah SDM tersebut beriplikasi terhadap mutu kelembagaan UMKM sendiri. Dan yang kedua ada produksi dan pemasaran. UMKM di Indonesia itu sering terhambat dalam masalah standar, desain, dan kualitas produk yang dihasilkan di barang itu. Hal ini itu disebabkan yang pertama ada produk seni dan manual dilaksanakan berdasarkan tradisi yang sulit
distandarisasi. Dan yang kedua ada pemahaman dan penguasaan teknis, implementasi standar dalam produksi. Dan yang ketiga ada penguasaan teknologi dalam produksi masih terbatas. Minimnya UMKM sendiri pada saat ini itu masih gaptek dalam menggunakan sosial media. Contohnya itu sekarang UMKM masih menerima uang cash, tidak mau membuka seperti pembayaran untuk QRIS seperti Dana juga atau ShopeePay dan lain sebagainya. Jadi UMKM kebanyakan saat ini tuh masih menerima untuk uang cash, tidak menerima untuk sistem pembayaran online. Dan yang kedua ada potensi ekspor bagi UMKM. Pengembangan UMKM di Indonesia ini merupakan salah satu prioritas pembangunan perekonomian yang nasional. Hal ini tidak hanya disebabkan karena usaha merupakan tulang punggung sistem perekonomian masyarakat di Indonesia ini, yang tidak hanya untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok, pendapatan dan antar pelaku usaha, atau untuk mengurangi kemiskinan sendiri dan penyerapan tenaga kerja. Dan yang ketiga itu ada strategi peningkatan ekspor bagi UMKM. Setiap usaha berada di lingkungan persaingan selalu mengharapkan keunggulan yang relatif dibandingkan pesaingnya. Oleh karena itu, bagi UMKM sendiri harus memiliki strategi keunggulannya sendiri untuk bersaing meningkatkan kontribusi sektor UMKM yang rendah terhadap ekspor. Dan yang selanjutnya ada 3 kegiatan pokok organisasi usaha untuk meningkatkan ekspor bagi UMKM. Untuk meningkatkan strategi peningkatan ekspor bagi UMKM sendiri, itu yang pertama ada strategi kelembagaan usaha, di mana daya hidup usaha UMKM sendiri sangat bergantung pada ketetapan dalam memilih strategi saat menghadapi permasalahannya. Ruang lingkup permasalahan UMKM sendiri itu berkisar pada yang pertama ada tingkat resistensi yang tinggi terhadap perubahan, dan yang kedua ada persepsi modal kapital masing-masing dianggap sebagai modal utama usaha. Jadi seringkali UMKM itu mencampurkan persepsi modal kapital dengan modal utama usahanya. Dan yang ketiga ada lambat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Jadi UMKM itu sangat familiar, sangat asing terhadap bukan sangat asing, maksudnya sangat kurang percaya atau takut untuk mengikuti perubahan lingkungan yang ada di Indonesia. Contohnya seperti kasus Tanah Abang pada TikTok Shop, di mana pada zaman sekarang mau tidak mau harus dituntut untuk online nih, semuanya serba online, tapi masih yang ada di pasar yang di Tanah Abang itu semua UMKM-nya tidak ingin atau takut untuk atau masih nyaman atau terlalu nyaman untuk tetap stuck di situ saja, tidak ada perubahan. Dan dimana zaman sekarang itu semuanya serba online, jadi mau tidak mau kita harus mengikuti zaman sekarang, zaman ke zaman tentunya. Dan yang keempat itu terkait pada pola lama dalam berusaha. Jadi seperti yang tadi saya bilang, dimana sekarang itu semuanya serba berubah. Jadi kebanyakan UMKM itu masih mengikuti terkait pada pola lama. Ruang lingkup masalah tersebut itu membentuk pada 4 dimensi strategik UMKM, yaitu menghadapi perubahan internal tentunya, dan menemukan dan mengoptimalkan modal intelektual.
Jadi menyatu dengan lingkungan alam dan budaya dan membangun jaringan dan kerjasama supaya bisa meningkatkan UMKM lebih strategi dalam mengekspor bagi UMKM-nya sendiri. Dan yang kedua itu strategi pengembangan kapasitas SDM. Kebijakan pengembangan kapasitas SDM ini dilakukan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan tentunya, di mana pelatihan tersebut itu seperti pemasaran dasar, program pendidikan dalam berwirausaha, dasar manajemen dan pemasaran, penyusunan perencanaan usaha, dan lain sebagainya tentunya yang berkaitan dengan UMKM. Dan namun ada pula yang bersifat khusus seperti optimisi biaya produksi, strategi penetapan insentif pegawai dan sebagainya. Pendidikan dan pelatihan ini sebagai bagian dari pengembangan SDM untuk UMKM itu sendiri. Dan pengembangan sumber daya UMKM itu diartikan sebagai penyiapan individu yang dimana atau kelompok dengan seperangkat informasi, pengetahuan dan ilmu guna mencapai tingkat kompetensi tertentu agar memiliki standar, pengetahuan, sikap, keterampilan, dan tanggung jawab dalam pengembangan usahanya di UMKM. Pengembangan SDM ini memiliki ciri-ciri seperti berorientasi pada kebutuhan yang akan datang, yang berjangka panjang dan perubahan yang terencana tentunya. Dan yang ketiga ada strategi pemasaran yang strategik. Strategi pemasaran UMKM sebaiknya memenuhi kebutuhan untuk mempertegas identitas. Jadi identitas pada UMKM itu apa? Dan membangun jaringan dan kerjasama supaya bisnis yang dijalankan itu lebih berkembang, lebih maju, dan memilih pasar yang toleran. Jadi kita harus memilih pasar, melihat pasar yang sekarang ini. Dan yang keempat itu menekan pada pembiayaan yang tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah juga tentunya, yang kualitasnya itu bagus. Dan yang kelima, yang selanjutnya ada memelihara pelanggan yang sudah ada. Jadi kita harus bagaimana pelanggan itu bisa nyaman dengan pelayanan kita tentunya, yang dimana pelayanannya itu mungkin ramah kayak seperti itu. Dan karena pelanggan itu sangat penting, karena pelanggan itu berdampak pada usaha kita sendiri. Jadi kayak contohnya seperti pelanggan kita sudah nyaman di usahanya kita, dan mereka itu kadang menginformasikan kepada temannya seperti ini loh, di sini tuh pelayanannya tuh sangat bagus. Jadi itu pelanggan itu sangat penting bagi usahanya kita, seperti pelanggan itu adalah nyawa dalam usaha kita, seperti itu. Dan juga yang selanjutnya ada memanfaatkan teknologi. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi itu dengan pintar, dengan bijak bagi usaha kita. Seperti di mana teknologi sekarang tuh sangat berkembang pesat, di mana sekarang juga banyakkan anak remaja itu ingin dari rumah pesan terus nanti datang tanpa capek-capek. Dan dimana sekarang tuh sudah ada yang namanya siaran live langsung, dimana produknya itu disiarkan produknya tuh disiarkan di siaran langsung itu tanpa kita sebagai pelanggan. Contohnya kita sebagai pelanggan tanpa harus capek-capek pergi ke tempat offline-nya. Dan
Strategi tersebut itu juga meliputi strategi citra merek, juga tentunya strategi mutu pelayanan, dan strategi aglomerasi, strategi e-commerce juga tentunya, dan strategi rantai pasok atau supply chain strategi, di mana strategi samudra biru juga, dan strategi marketing relationship. Dalam pengembangan UMKM di Indonesia itu merupakan salah satu prioritas pembangunan ekonomi nasional. Hal ini tidak hanya disebabkan karena usaha merupakan tulang punggung sistem perekonomian masyarakat yang tidak hanya untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok juga. Pendapatan antar pelaku usaha juga atau untuk mengurangi kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Kegiatan pembangunannya dianggap sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang dapat menjadi penggerak utama. Setiap usaha itu memiliki peluang sendiri dan hambatan serta tantangan tersendiri. Maka dari itu, kita sebagai pengusaha harus memiliki strategi-strategi untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada dalam UMKM yang kita jalani. Jadi kita sudah mengetahui strategi-strategi apa jika ada tantangan di dalam UMKM kita. Jadi itu pentingnya jika kita mempelajari semua strategi, mempelajari semua yang saya jelaskan supaya usaha kita itu tetap terus berkembang. Itu penjelasan materi dari saya. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.